Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam kitab HPT bab iman dikatakan wa syartu sihhatil i'tiqadi fi dzalika alla yakuna fi syai'un yamusut tanzih wa ulul maqamil ilahi an mutasyabihatil makhluqin. Jadi ketika kita mentakwilkan, menafsiri ayat-ayat mutasyabihat, kita tidak diperbolehkan untuk sampai mencederai terkait dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala dengan menyamakan Allah dengan makhluknya. Fa in warada ma yuhimu dhahiruhu dzalika fil mutawatir wajib al-i'rad anhu bitaslim lillahi fil ilmi. Ketika kita mendapati ayat-ayat tersebut, kita bisa memaknainya dengan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimana mal i'tiqad bi anna dzahir ghair murad, dengan tetap berkeyakinan bahwasanya makna zahir itu bukan yang dikehendaki oleh ayat mutasyabihat. Au bi ta'wilin, atau dengan mentakwilkan ayat mutasyabihat, taqumu alaihi al-qara'in al-maqbulah, dengan melihat kepada qara'in ataupun indikator yang dapat diterima. Sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya terkait ayat mutasyabihat ini terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Menurut Ibnu Rus ada yang muttafaq alaihi, ayat Al-Quran itu harus ditakwilkan, yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian yang kedua, ada ayat yang tidak boleh ditakwilkan, seperti halnya terkait surga, neraka, dan lain sebagainya, karena ketika itu ditakwilkan kita bisa kafir. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Rus ada yang mukhtalafih, yaitu terkait persoalan-persoalan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu terkait dengan ma'ad ataupun dibangkitkannya manusia kelak di hari kiamat, apakah dengan jasad ataukah jasad dengan ruh. Al-ma'ad fa in qila, jika dikatakan fa idza tabayyana anna syar'a fi hadza ala thalathi maratib fa min ayyi hadhil maratib ats-tsalath huwa indakum ma ja'a fi sifatil ma'ad wa ahwalih. Jika kemudian telah kami sampaikan mengenai tiga hal tadi terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat itu, satu, yang boleh ditakwil, yang kedua yang tidak boleh ditakwil. Nah, sekarang terkait ma'ad ini masuk kemana? Apakah boleh ditakwil atau tidak boleh ditakwil? Fanaqulu, maka saya katakan, inna hadhil masalah al-amr fiha bayyinun anha minasin fil mukhtalafi. Kalau menurut saya, menurut Ibnu Rus, bahwa ayat terkait ma'ad ini merupakan masuk ke ranah persoalan yang terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Wa dzalika anna nara qauman yansubuna anfusahum ilal burhani yaquluna innal wajib hamluha ala dzahiriha. Karena saya melihat ada orang yang juga dia itu termasuk ahli burhan, tetapi dia itu mengatakan bahwa ayat ma'ad ini harus dimaknai apa adanya, tidak boleh ditakwilkan. Id kana laysa huna burhanun yuaddi ila istihalati dzahir fiha wa hadhi tariqatul asyariyah. Karena di sini tidak ada hal-hal yang bisa menunjukkan bahwa ayat ini memang harus ditakwil. Inilah pendapat kaum Asy'ari. Seluruh ulama mazhab Asy'ari dari kalangan ulama kalam mengatakan bahwasanya ma'ad itu kebangkitan manusia itu roh dan jasad, dan ini ayat tidak boleh ditakwilkan. Wa qaumun akharun aidan mimman yata'assa al-burhan yatawallun, tetapi ada juga orang-orang ahlul burhan juga yang mereka itu mentakwilkan ayat ini. Wa haulai yahtalifuna fi ta'wiliha ikhtilafan katsiran. Menurut Ibnu Rus, mereka juga terdapat perbedaan pendapat terkait dengan takwil ini. Perbedaannya luar biasa. Wa fi hadza sinfi Abu Hamid. Di antaranya adalah Abu Hamid. Maksudnya Abu Hamid di sini adalah Imam Al-Ghazali. Ma'dudun huwa wa katsirun minal mutasawwifah wa minhum man yasma'u fiha at-ta'wilain kama fa'ala dzalika Abu Hamid fi ba'di kutubihi. Menurut Ibnu Rus, bahwasanya Abu Hamid kadang mentakwilkan ayat mi'ad atau ayat ma'ad, tetapi di buku-buku yang lain terkadang tidak mentakwilkan ayat ma'ad ini. Hanya saja menurut yang mentahqiq buku ini, yaitu Fauzi Rabi', dia mengatakan bahwasanya dari hasil penelusurannya terhadap 14 bukunya karya Imam Al-Ghazali, satupun Imam Al-Ghazali tidak pernah mentakwilkan ayat-ayat terkait ma'ad. Bahkan selalu memberikan tahdzir, peringatan supaya kita tidak mentakwilkan ayat ma'ad, dan sering mengatakan bahwasanya ketika kita mentakwilkan ayat ma'ad ini, maka kita bisa kafir. Ini menurut Rabi' Fauzi atau Fauzi Rabi' yang mentahqiq buku ini. Tetapi di sini Ibnu Rus mengatakan bahwasanya terkadang Ghazali itu mentakwil, terkadang Ghazali tidak melakukan takwil. Wa yusbihu ayyakuna al-mukhti'u fi hadhil masalah minal ulama ma'dzuran wal musib mashkuran aw ma'juran. Wa dzalika idza i'tarafa bil wujud
Jadi menurut Ibnu Rus bahwasanya mereka yang melakukan ijtihad terhadap persoalan ini baik yang mengatakan bahwasanya ma'at itu harus dengan roh dan jasad ataupun dengan rohnya saja, sesungguhnya mereka itu melakukan ijtihad di mana ketika mereka benar mereka akan mendapat 2 pahala, sementara ketika mereka salah mereka hanya akan mendapatkan 1 pahala. Wa tawwala fiha nahwan min anha'it ta'wil ani fi sifatil ma'at la fi wujudihi id kana ta'wilu la yu'ati ila nafil wujud. Karena intinya kan mereka terkait dengan takwil aja, apakah ma'at itu roh dengan jasad atau tidak, tetapi mereka tidak melakukan takwil terhadap wujudnya atau eksistensinya atau ada tidaknya ma'at. Semuanya sepakat ma'at itu ada. Para filsuf, para ulama kalam semuanya sepakat ma'at itu ada, bahwasanya manusia itu kelak akan dibangkitkan di hari kiamat. Semuanya sepakat. Tetapi dibangkitkannya itu bagaimana? Roh dengan jasad saja atau rohnya doang atau rohnya saja, inilah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena menurut ulama para filsuf, ketika manusia ini meninggal, sungguhnya tubuhnya itu telah hancur dimakan oleh ulat, dimakan oleh binatang-binatang, kemudian tubuhnya itu juga dimakan oleh hewan-hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nanti hewannya akan meninggal, akan dimakan oleh hewan lain dan lain sebagainya, sehingga tubuh ini akan menjadi daging di tempat yang berbeda-beda. Menjadi daging di tempatnya hewan ini, itu, kemudian juga pohon dan sebagainya. Hal-hal seperti itu istihalah tidak mungkin untuk kemudian disatukan kembali. Maka mereka lebih cenderung kepada kebangkitan hanya roh saja. Id kana ta'wil la yu'addi ila nafil wujud wa inna makana jahdul wujud fi hadhi kufrun. Karena kalau ketika ada orang yang sampai mentakwilkan ma'at, bahwa ma'at itu ada atau tidak, itu jelas nanti akan bisa ingkar. Dan itu siapapun yang ingkar terhadap ma'at, maka dia kufrun, kafir. Kalau sudah ingkar terhadap adanya hari kebangkitan, itu kafir. Tetapi selama ia itu masih percaya terkait hari kebangkitan, kemudian khilafnya itu apakah roh dan jasad, itu tidak jatuh kepada kekafiran, tetapi itu merupakan ijtihad yang ma'dzur, yang bisa mendapatkan 1 pahala atau 2 pahala. Lianau fi asli min usuli syariah. Karena kalau ia sampai mentakwilkan apakah ada atau tidak ma'at itu, maka itu kufrun karena itu terkait dengan persoalan pokok agama. Wa huwa mimma yaqa'u at-tasdiq bihi bituruq ats-tsalatsah al-mushtarakah lil ahmar wal aswad. Jadi siapapun harus sepakat. Siapapun harus sepakat bahwasanya ma'at hari kebangkitan itu ada. Ketika ia khilaf, ketika ia mempertanyakan tentang hari kebangkitan, ketika ada seseorang yang ingkar terhadap hari kebangkitan, maka dia kafir. Jadi yang menjadi perdebatan di antara para ulama kalam, Asy'ariyah terutama dengan kaum filosof itu bukan ada tidaknya hari kebangkitan, tetapi bagaimana terjadi kebangkitan manusia itu sendiri. Kalau pertanyaannya itu terkait dengan ada tidaknya kebangkitan, ini jika ia sampai ingkar maka dia kafir. Tidak boleh seorang muslim ingkar terhadap hari kebangkitan. Ketika dia mentakwilkan dengan hal lain, yaitu dengan wujudnya hari kebangkitan, sampai mengingkari maka dia kafir. Perbedaannya adalah terkait dengan bagaimana hari kebangkitan itu, apakah dengan roh dan jasad. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.